segala pujian ini Tuhan, bukan hanya berupa nyanyian, tetapi satu kerinduan hati kami untuk kami terus mengasihi Engkau ya Tuhan. Karena terlebih dahulu Engkau mengasihi kami, demikian juga satu kerinduan, kami boleh mengasihi Engkau, memuliakan Engkau, meninggikan nama-Mu. Terima kasih kalau kami boleh bersama-sama di dalam ibadah di gereja-Mu ya Tuhan. Masih banyak juga jemaat Tuhan yang beribadah di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan tetap boleh menyertai ibadah kami. Dan ibadah kami merupakan satu hal yang menyenangkan hati Tuhan. Memberkati kami sebentar dengan firman-Mu ya Tuhan. Sehingga firman-Mu boleh menjadi pedoman penuntun dalam kehidupan kami. Karena kami senantiasa memerlukan firman-Mu untuk boleh menuntun kehidupan kami. Urapi hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya, urapilah kami semua dengan Roh Kudus-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu dan berdoa. Amin. Cita nama Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Malam ya. Semua bersuka cita ya Bapak Ibu yang kekasih. Kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan sekalipun masih dalam suasana pandemi ya, di mana kita tetap bisa beribadah kepada Tuhan. Kita buka bersama-sama di dalam surat Kolose pasal yang pertama. Kolose pasal yang pertama, sebenarnya ayat yang kita bahas ayat 9 hingga yang ke-14. Namun saya rindu membacanya mulai dari ayat yang ketiga. Kolose pertama ayat yang ketiga hingga yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Ucapan syukur dan doa. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap kali kamu berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Tentang pengharapan itu telah terlebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran yaitu Injil yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mendengar dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, tema khotbah pada malam hari ini adalah bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Kata bertumbuh tentunya kita semua rindu, kita semua boleh bertumbuh, benar gak Bapak Ibu ya? Kalau Bapak Ibu juga punya anak-anak, ketika mungkin sekarang sudah
begitu besar, tinggi. Dari mana? Apakah waktu keluar dari perut ibu, begitu langsung gede begitu? Enggak ya Bapak Ibu ya. Anak saya lebih tinggi dari papahnya, lebih tinggi dari kakaknya juga. Dan waktu lahir, apakah tiba-tiba ujuk-ujuk gede gitu? Enggak ya. Satu proses ya Bapak Ibu ya. Harus diberi makan, harus diberi susu. Kemudian waktu saya anak saya bisa jalan atau bisa duduk aja udah seneng luar biasa. Saya berteriak, anakku bisa duduk gitu ya. Berarti anak saya buat bertumbuh begitu, benar nggak Bapak Ibu ya? Enggak baring terus gitu ya, cuma nangis oe-oe, baring, nggak bisa apa-apa. Dan jadi waktu anak saya pertama kali bisa duduk itu saya teriak begitu Bapak Ibu, anakku bisa duduk gitu ya. Karena waktu itu saya baru pulang dari gereja melayani Tuhan, saya terus ganti baju gitu ya, ganti baju istirahat dan waktu itu anak saya kan masih minum ASI. Waktu saya balik, anak saya duduk, sukacita sekali Bapak Ibu ya. Karena saya melihat itu ada pertumbuhan ya. Anak-anak kita kan 3 bulan begitu bisa mengkurap ya, habis mengkurap dia bisa bolak-balik begitu ya, habis bolak-balik dia bisa duduk ya, habis duduk kemudian jalan berangkang gitu ya, habis gitu kan belajar berdiri, habis berdiri kemudian terantanan gitu ya, terantanan pegang-pegang gitu ya, akhirnya terus belajar jalan-jalan. Nah waktu anak saya bisa jalan juga dulu saya senang luar biasa ya Bapak Ibu ya, karena saya seringkali ada satu ketakutan gitu ya, karena melihat ada anak yang saya baca itu berapa tahun usianya digendong-gendong sama mamanya dan sebagainya. Jadi secara naluri sebagai seorang ibu ketika lihat anak saya bisa duduk, bisa jalan, bisa itu bersyukur pada Tuhan Bapak Ibu ya. Jadi waktu di dalam segala sesuatunya itu ada proses ya, tentunya kita semua rindu bertumbuh. Nah, pada malam hari ini kita belajar bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, atau pengetahuan akan Tuhan. Karena memang di dalam Amsal 9 ayat 10 dikatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi mengenal yang Maha Kudus itu ada pengertian atau pengetahuan. Jadi kita bersyukur jikalau kita bisa mengenal Tuhan atau itu ada satu pengetahuan yang Allah berikan kepada kita. Jadi kalau kita membahas tentang bertumbuh di dalam pengetahuan akan Allah atau dengan kata lain bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Allah. Bapak Ibu tentunya kalau kita melihat Kolose ini memang ditulis oleh Rasul Paulus ya Bapak Ibu. Dan kemudian ketika Rasul Paulus mengingatkan di sana satu kalimat di mana dia mengucap syukur kepada Tuhan. Mengapa Rasul Paulus mengucap syukur kepada Tuhan atas jemaat Kolose pada waktu itu? Sekalipun pada waktu itu jemaat Kolose tengah ada pengajaran sesat, tetapi mereka tetap di dalam iman dan pengenalannya kepada Tuhan luar biasa ya. Dikatakan di sana bagaimana lewat seorang bernama Epafras ya. Anak saya namanya Epafras ya. Tujuan kami sebagai orang tua supaya anak kami juga melayani Tuhan ya. Jadi seorang yang bernama Epafras dikatakan dia adalah kawan atau hamba Kristus yang setia. Bagaimana Epafras ini memberikan firman, terus melayani jemaat supaya mereka boleh bertumbuh di dalam iman pengenalan mereka akan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang kekasih tentunya di dalam kita bertumbuh akan pengenalan akan Tuhan itu tentunya melewati tahap-tahap ya Bapak Ibu. Kalau Rasul Paulus juga menggambarkan di sana ada beberapa tahap bagaimana jemaat di Kolose itu bisa bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus. Tidak ujuk-ujuk ya Bapak Ibu kita terus jadi orang yang mengenal Tuhan. Bahkan di dalam kehidupan kita tidak ada seorang pun yang pengenalan kita akan Tuhan itu sempurna. Ada yang menyadari bahwa kita sudah sempurna mengenal Tuhan? Tidak ada. Kita semua jauh daripada sempurna. Karena kalau kita berpikir siapakah kita yang bisa mengenal atau memahami Tuhan dengan sempurna? Tidak mungkin Bapak Ibu. Tetapi di dalam kehidupan kita tentunya harus ada kerinduan untuk kita terus mau memahami, terus belajar mengenal Dia lebih dalam lagi. Itulah sebabnya ketika Rasul Paulus mengatakan bahwa di dalam ayat yang kelima tadi, oleh karena pengharapan yang disediakan kepada kamu, nah ya tentang pengharapan itu karena kamu dengar dari firman kebenaran yaitu Injil.
Latar belakangnya adalah karena kita mendengar firman yaitu Injil. Karena dalam kitab Roma katakan iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Kalau kita tidak mendengarkan firman itu, maka tidak mungkin timbul iman. Itulah sebabnya iman itu timbul dari pendengaran Bapak Ibu ya. Karena jemaat di Kolose dikatakan mendengar firman kebenaran yaitu Injil. Dalam kehidupan kita juga ketika kita tidak mendengar firman itu, tidak mungkin ada iman. Dan kemudian dengan dari iman itulah maka dikatakan di dalam ayat 13 sampai yang ke-14 ya, bahwa kita percaya bahwa kita ini yang sudah dilepaskan dari kegelapan ya. Dan kemudian kita boleh memiliki penebusan yaitu pengampunan dosa. Di dalam Injil itulah kita disadarkan bahwa ada penebusan Kristus di sana. Ketika kita belum mengalami penebusan itu, tidak mungkin kita dipilih menjadi anak-anak Tuhan. Firman Tuhan Injil dikatakan adalah yang menyelamatkan. Menyelamatkan siapa? Yaitu firman Tuhan dengan nyata dikatakan dia melepaskan kita dari kuasa kegelapan, memindahkan kita kepada kerajaan anaknya. Kemudian juga dia memiliki penebusan dosa, penebusan kita yaitu pengampunan dosa. Kita bersyukur Bapak Ibu kalau Tuhan memberikan kepada kita iman bahwa di dalam Tuhan Yesus dia yang memberikan penebusan dan pengampunan dosa. Karena bukankah Kristus Yesus telah yang sudah mati menanggung dosa kita semua di kayu salib. Firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus 6 ayat 10 bahwa kita sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Kita sudah ditebus Bapak Ibu. Sehingga di dalam penebusan itulah kita bersyukur, kita boleh mengenal kasih karunia Allah yang sebenarnya kita tidak layak untuk kita menerima kasih itu. Kita layaknya diapakan Bapak Ibu? Dimurkai, kita layaknya kita menerima hukuman. Tetapi kenapa kita mengalami penebusan Tuhan? Kenapa kita mengalami pengampunan dosa itu? Karena justru itulah kasih Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Kasih karunia Allah dinyatakan di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ketika kita sudah menerima kasih karunia Allah itu, apakah kita terus berdiam diri dan kita mungkin tidak mau melakukan apa-apa? Justru ketika kita mau mengenal atau bertumbuh di dalam pengetahuan kita atau pengenalan kita akan Tuhan. Yang pertama kita harus mengerti dengan benar bahwa apa itu kasih karunia. Kasih karunia yang Tuhan sudah nyatakan di dalam penebusannya untuk kita semua. Ketika kita menyadari kasih karunia Allah yang tidak bisa diberikan oleh siapapun. Kasih karunia Allah yang dinyatakan di dalam Kristus Yesus Tuhan untuk kita semua. Bapak Ibu yang kekasih, kita percaya bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa dialah yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu di dalam roh. Jadi kita melihat bagaimana Rasul Paulus melihat kasih daripada jemaat Kolose. Iman mereka kepada Tuhan karena mereka percaya. Rasul Paulus percaya bahwa jemaat di Kolose itu terus di dalam pimpinan Roh Kudus ya. Karena hidup di dalam Roh Kudus itulah yang diperlukan. Tanpa pimpinan Roh Kudus maka tidak mungkin seseorang bisa terus mengalami pertumbuhan itu. Dan kemudian dikatakan bahwa tak henti-hentinya kami berdoa dan meminta kepadamu supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Yang kedua, kalau kita sudah memahami apa itu kasih karunia, kita membutuhkan hikmat dan pengertian yang benar. Apa itu hikmat dan pengertian yang benar? Untuk apa itu hikmat dan pengertian yang benar? Firman Tuhan katakan di dalam ayat selanjutnya adalah supaya kita mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Supaya kita bisa mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Untuk apa kita akhirnya mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna? Yaitu supaya hidup kita layak, berkenan kepada Tuhan, memberikan buah, dan termasuk di dalamnya bertumbuh dalam pengetahuan yang benar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, di dalam semuanya itu kita membutuhkan hikmat dan pengertian yang benar. Banyak pengajaran-pengajaran Bapak Ibu,
Apalagi kalau sekarang di tengah-tengah suasana pandemi seperti ini ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa memilih khotbah dari aliran apa saja, denominasi apa saja ya. Pendeta yang mulai dari hamba Tuhan yang punya jemaat ribuan sampai jemaat yang kecil-kecil begitu ya. Bisa Bapak Ibu dapatkan ya. Tinggal Bapak Ibu ketik siapa nama pendetanya, gereja mana gitu ya, langsung keluar. Bapak Ibu bisa mendengar banyak khotbah dengan berbagai macam pengajaran, doktrin dan sebagainya. Namun yang perlu kita hati-hati adalah kita sebagai anak Tuhan, kita perlu hikmat dan pengertian rohani supaya kita diberikan pertolongan oleh Tuhan. Karena banyak pengajaran-pengajaran yang sesat, banyak pengajaran-pengajaran yang menyimpang. Itulah sebabnya harus diimbangi dengan pengetahuan akan firman Tuhan, Alkitab ini Bapak Ibu. Walaupun mungkin ada hamba Tuhan yang memiliki jemaat yang begitu banyak ribuan jumlahnya, tetapi kadang-kadang bisa melencengkan iman kita Bapak Ibu. Itulah sebabnya jangan berpatokan, pengikutnya banyak berarti ajarannya benar. Belum tentu Bapak Ibu. Kita harus kembali kepada firman Tuhan. Dan bukan berarti juga yang hamba Tuhannya, jemaatnya cuma sedikit, akhirnya kita berkata, berarti pengajarannya salah. Tidak demikian juga Bapak Ibu. Kita memang tidak bisa akhirnya menilai seseorang, ini salah, ini benar. Enggak juga sih benar Bapak Ibu. Tetapi kita berpatokan supaya kita benar-benar minta hikmat dan pengertian dari Tuhan. Supaya kita mengerti dengan benar. Ini loh maksud Tuhan yang benar ini. Bukan dengan pengertian kita yang begitu sempit, pengetahuan kita yang terbatas ini Bapak Ibu. Kita harus mengandalkan hikmat dan pengertian daripada Tuhan. Bagaimana kita boleh terus rindu dari hikmat Allah itu menguasai kita semua. Karena pengetahuan kita terbatas Bapak Ibu. Kita terus membutuhkan hikmat daripada Tuhan itu sendiri. Dan minta pengertian yang benar. Karena tanpa memahami akan semuanya itu, maka kita tidak mungkin bisa mengenal Dia lebih dalam dan lebih dalam lagi. Kita perlu hikmat, kita perlu pengertian itu dan kita perlu minta kepada Tuhan. Itulah yang didoakan oleh Rasul Paulus supaya mereka menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Kemudian yang selanjutnya adalah bukan hanya itu saja, tetapi kemudian Rasul Paulus mengatakan di dalam ayat yang ke-11. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya. Di dalam kita belajar atau terus mau mengenal Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, itu terus ada proses. Prosesnya itu kadang-kadang tidak mudah ya. Ketika kita bergumul belajar firman Tuhan Bapak Ibu, tidak sadek-sadnyet gitulah ya, langsung tahu, langsung mengerti. Kita baca Alkitab, begini maksudnya, enggak. Kadang-kadang kita harus buka buku, kita terus bergumul, baca lagi tafsiran buku ini, itu dan lain sebagainya sambil terus berdoa sama Tuhan. Namun kita bersyukur dikatakan firman Tuhan bahwa kita terus dikuatkan oleh kekuatan kemuliaan Tuhan itu sendiri. Untuk menanggung segala sesuatunya dengan tekun dan sabar. Waktu kita menggali firman Tuhan, waktu kita membaca firman Tuhan, kita harus memiliki ketekunan dan kesabaran Bapak Ibu ya. Jangan sampai waktu kita baca Alkitab kita tidak ngerti, udah tutup ayat Alkitabnya. Enggak Bapak Ibu ya. Ada satu jiwa yang haus, dahaga akan kebenaran firman itu. Kita percaya Bapak Ibu, waktu kita ada satu rasa dahaga, haus akan kebenaran firman Tuhan, tentunya Tuhan itu akan berikan kepada kita kekayaan rohani yang luar biasa. Ketika saya juga sebagai hamba Tuhan akan menyampaikan firman Tuhan, kadang-kadang saya berdoa, kadang saya mungkin menangis juga di hadapan Tuhan. Tuhan singkapkan, apa sih maksudnya Tuhan? Bapak Ibu yang kekasih, kita perlu semuanya itu dan kita percaya bahwa Tuhanlah yang terus memberikan kekuatan kepada kita supaya terus kita diberikan kesabaran dan ketekunan untuk terus belajar
mau memahami siapa yang Tuhan yang kita ikuti itu. Namun kita bersyukur bersama-sama bahwa Tuhanlah yang terus melayakkan kita semua untuk ditentukan mendapat bagian orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Kita bersyukur. Satu kunci bahwa dikatakan dalam ayat 13 dan 14, Ia telah melepaskan kita. Jadi karena Tuhan yang sudah melakukan sesuatu yang terbaik bagi kita, melepaskan kita dari kuasa kegelapan, kemudian kita ditebus dan menerima pengampunan itu, maka kita terus harus rindu untuk terus mau bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Sehingga tema gereja maturity in Christ, kedewasaan di dalam Kristus, terus menerus Bapak Ibu ya. Seseorang yang terus mau dewasa, seseorang yang mau bertumbuh, itu proses terus menerus. Yang tadi saya katakan anak saya tidak lahir langsung gede gitu ya, lebih gede dari papahnya dan kakaknya. Enggak, semua dalam proses gitu ya Bapak Ibu ya. Dan di dalam proses pertumbuhan itu Bapak Ibu, itu kita perlu waktu, dan di dalam waktu itu tentunya kita terus harus bersabar di dalam segala sesuatunya. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita percaya bahwa untuk semuanya itu satu tujuan Tuhan adalah Dia mau melayakkan kita semua, menerima semuanya itu. Kita dianggap layak Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita jadi anak Tuhan dan kemudian kita dipercayai untuk mengenal Dia lebih dalam dan lebih dalam lagi, itu adalah karena Allah melayakkan kita semua. Karena Allah yang melayakkan kita. Nah di dalam Alkitab kita percaya bahwa sehingga hidupmu layak di hadapannya. Jadi untuk memperoleh semuanya itu, pengenalan yang benar itu akan membuat kita layak di hadapan Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama di dalam Alkitab, dinyatakan di sana apa yang dikatakan kita ini perlu waktu ya untuk kita boleh bertumbuh. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, saya akan memberikan dua contoh di dalam Alkitab ya. Bapak Ibu mungkin mengenal siapa itu Ayub ya. Ayub di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa dia adalah seorang yang saleh, seorang yang takut akan Tuhan, seorang yang mengasihi Tuhan. Namun kita melihat satu ujian yang besar dialami oleh Ayub. Ayub memiliki 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan, anaknya berarti 10. Punya kekayaan yang ribuan ternaknya, ada kambing, domba, unta dan sebagainya ribuan ekor. Kaya luar biasa karena memang pada zaman dahulu ukuran kekayaan diukur dengan ternak, banyaknya ternak. Nah Bapak Ibu yang kekasih, kemudian apa yang terjadi? Anak-anak Ayub ketika mereka sedang sama-sama berkumpul ya, dikatakan makan minum di sana, dan kemudian dikatakan bahwa mereka mengalami apa yang dikatakan ada angin topan dan kemudian rubuhlah rumah itu menimpa anak-anak Ayub. Nah, ketika Ayub mendengar anak-anaknya dikatakan di sana meninggal, bukan 1-2 anak Bapak Ibu, semua 10 anak itu mati barengan seketika. Duka cita Ayub kayak apa coba Bapak Ibu? Anak 10 langsung dipanggil Tuhan. Duka cita? Pasti duka cita. Kemarin saya memimpin ibadah penghiburan, 1 tahun istrinya meninggalkan. Itu satu duka cita ya Bapak. Siapa yang gak menyadari ketika seseorang itu ditinggal oleh orang yang dikasihi? Mungkin istrinya, mungkin suami, anak. Itu duka cita yang begitu mendalam Bapak Ibu. Sehingga waktu itu saya berdoa, Tuhan, firman Tuhan mana yang harus saya sampaikan? Dan akhirnya saya mendapatkan dalam Ayub pasal 14 ya. Bagaimana dikatakan bahwa kematian, semua manusia yang lahir dari perempuan akan mengalami apa yang disebut dengan kematian. Semua orang akan mengalami kematian. Setiap kita Bapak Ibu akan mengalami kematian. Akan mengalami apa yang disebut dengan kedukaan, apa yang dinamakan dengan kehilangan. Itu akan kita alami Bapak Ibu. Karena itulah kita yakini bahwa di dunia ini kita hanya cuma sementara. Di dalam kesementaraan ini itulah Ayub juga bergumul.
anaknya yang diberikan Tuhan 10 meninggalkan dia. Bukan hanya itu, dikatakan kemudian ternaknya juga ludes semua. Kekayaannya ludes, anak-anaknya meninggalkan dia. Istrinya terus mengatakan apa? Kutuki Allahmu. Ya toh? Ini kan bukti Tuhan ini enggak mengasihi kamu begitu ya. Karena 10 anak diambil Tuhan, ternak-ternaknya kekayaannya juga habis. Kalau kita berpikir ya benar istrinya ya, kutuki aja Tuhan gitu ya. Enggak usah lagi mengenal Tuhan. Karena ketika seseorang di dalam kedukaan itu ada tahap-tahapnya ya. Dia bisa menyangkal, dia bisa marah, dia bisa duka cita, sampai akhirnya dia mengalami pemulihan yang sesungguhnya. Nah Bapak Ibu, ketika Ayub bergumul sungguh-sungguh apa yang dialaminya saat itu, Ayub belum merasakan bahwa Tuhan itu hadir di dalam kehidupannya Bapak Ibu, sampai dia menulis di dalam pasal yang ke-14 dan terus di dalam pergumulan itu, Ayub terus menyadari bahwa benar-benar manusia ketika sudah mati nggak ada harapan lagi. Apa sih yang bisa diharapkan? Nggak ada. Dan itulah sebabnya terus ya sampai dia katakan terus di dalam pengalaman-pengalaman akhirnya dia berkata bahwa Allah tidak pernah curang di dalam Ayub pasal yang ke-38. Setelah itu kemudian dia terus bergumul sampai pada akhirnya dalam Ayub 42 ayat yang kelima dia katakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Hanya kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang aku memandang dengan mataku sendiri. Loh Bapak Ibu yang kekasih, selama ini mungkin kita juga seperti Ayub. Hanya kata orang Tuhan tuh baik, kata orang Tuhan tuh berkuasa, kata orang Tuhan tuh ajaib. Kita enggak ngalami. Mungkin kata pendeta si A, Tuhan Yesus itu berkuasa sembuhkan sakit penyakit. Loh aku gak ngalami mujizat itu. Ataupun hal-hal yang lain Bapak Ibu. Tetapi biarlah bukan kata orang saja. Kita minta satu pernyataan, satu kekuatan dan pertolongan Tuhan. Untuk kita mengalami Tuhan secara pribadi. Karena satu hal yang indah Bapak Ibu ketika Ayub bergumul begitu luar biasa. Kepedihan, kehilangan. Bukan hanya itu dirinya juga sakit borok ya Bapak Ibu, dari sekujur tubuhnya itu gatal-gatal ya. Bisa kita bayangkan, bukan menimpa kepada anak-anaknya dan kekayaannya tetapi kepada dirinya juga. Nah Bapak Ibu, satu pergumulan yang berat terjadi tetapi pada akhirnya Ayub berkata, hanya kata orang, tetapi sekarang aku dengan mataku sendiri memandang engkau. Ada satu pergumulan ya, satu pertumbuhan, dia mengenal pribadi Tuhan di dalam lewat pergumulannya. Dia mengenal Tuhan yang baik benar-benar walaupun di dalam segala kesakitan yang dia alami. Nah kemudian yang kedua, saya akan memberikan tentang Asaf di dalam Mazmur yang ke-73. Asaf dikatakan juga di sana adalah seorang yang mengetahui bahwa Allah itu baik. Tetapi kemudian sedikit dia akan terpeleset, nyaris aku tergelincir. Kenapa? Karena pada kenyataannya ketika dia tahu Allah itu baik, tapi dia melihat kenyataan hidup orang-orang fasik, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, hidup lebih makmur, hidup lebih diberkati, nggak ada pergumulan. Orang-orang yang ikut Tuhan bergumul. Tetapi kemudian dikatakan di dalam firman Tuhan ya bahwa dia merasakan hati yang pahit, menusuk-nusuk rasanya, nggak mengerti. Kenapa sih jadi anak Tuhan malah menderita, jadi anak Tuhan susah. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, dia hidupnya kelihatannya lebih makmur, lebih enak, lebih sukses, lebih nyaman. Tetapi kemudian Bapak Ibu yang kekasih, ketika Asaf bergumul, maka di dalam ayat yang ke-25 luar biasa. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku
lagunya Bapak Ibu ya. Jadi selain Kau tiada yang lain. Apakah kita mengalami hal ini Bapak Ibu? Bahwa selain Tuhan tidak ada yang kuingini di bumi ini. Karena Bapak Ibu dikatakan Dia Allah yang luar biasa. Tanpa Dia, tanpa Tuhan, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Siapa yang kita ingini di dunia ini? Semua sementara Bapak Ibu. Suami, istri, anak-anak, harta kekayaan semua bersifat sementara. Sehingga di sanalah Asaf mulai menyadari, siapa gerangan ada padaku? Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Dan juga selain Engkau tidak ada yang kuingin di bumi. Wah, luar biasa. Satu hal yang Asaf inginkan adalah hanya Tuhan. Apakah kita menyadari bahwa hanya Tuhan yang kita perlukan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu? Pujian di Nafiri Sion juga menguatkan kita Bapak Ibu mengatakan, Tuhan Engkaulah hartaku, melebihi hidupku. Benar, Tuhan itu harta kita. Dia bagian kita yang luar biasa. Yang tidak mungkin bisa diambil oleh siapapun. Ketika kita menyadari bahwa Tuhan bagian kita yang terbaik, bagian kita yang tidak bisa diambil oleh siapapun Bapak Ibu, itu adalah satu hal yang luar biasa yang akan membuat kita ini menjadi orang-orang yang pada akhirnya menyadari hidup kita, hidup yang benar-benar diberkati di dalam Tuhan. Karena bukan saja kita boleh mengalami keselamatan daripada Tuhan, tapi kita boleh mengenal Dia lebih dalam dan lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Yesus. Ya, lebih dalam, lebih dalam. Lagu anak-anak sekolah minggu juga ya mengatakan apa? Aku jatuh cinta padanya. Tambah dalam dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya. Tambah dan dalam lagi. Jadi kalau anak-anak tambah dalam, langsung nyentuh lantai ya. Karena dikatakan tambah dalam ya sampai ke dasar-dasarnya gitu ya Bapak Ibu. Kalau kita rindu bahwa kita tambah dalam, lebih dalam lagi dalam pengenalan kita akan Tuhan. Itu memang perlu proses Bapak Ibu. Dan di dalam proses itu dikatakan Tuhan memberikan kekuatan untuk kita tekun dan sabar. Sama seperti Ayub juga Asaf. Diberikan kekuatan, diberikan kemampuan. Sehingga pada akhirnya dia boleh melihat dengan matanya sendiri. Bahwa Tuhan adalah baik sekalipun di dalam keadaan susah sekalipun. Dia Tuhan baik sekalipun dalam keadaan penderitaan sekalipun. Dia Tuhan yang baik sekalipun tetap di dalam segala pergumulan kehidupannya. Demikian juga Ayub menyadari bahwa hanya kata orang, tetapi kemudian dia menyadari bahwa sungguh-sungguh dia melihat sendiri Tuhan memulihkan kehidupannya. 2 kali lipat kekayaan Ayub diganti. Dan juga Ayub diberikan kembali anak-anak yang boleh lahir dalam kehidupannya. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih, itu yang begitu indah dalam pengiringan kepada Tuhan tidaklah mudah. Banyak pergumulan, tetapi untuk itulah kita terus mau punya satu kerinduan untuk mau bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Mau terus bertumbuh, minta pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Hikmat itu diberikan kepada setiap kita untuk kita bisa memahami apa sih rencana Tuhan, apa yang menjadi kehendaknya bagi kita semua. Kita percaya Tuhan mengasihi kita semua Bapak Ibu. Biarlah di dalam kehidupan kita terus kita boleh belajar daripada firman Tuhan pada sore hari ini, malam hari ini. Karena benar-benar kita rindu. Rasul Paulus rindu jemaat di Kolose bertumbuh. Demikian juga Tuhan rindu kita semua boleh bertumbuh. Mengenal Tuhan lebih dalam. Bukan kata orang, tetapi kita mengalami secara pribadi. Bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu setia. Kita alami secara pribadi. Karena kita sudah mengenal Dia lebih dalam dan lebih dalam lagi. Di nama Tuhan, kita akan semua bangkit berdiri, kita nyanyikan satu pujian. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Demikian kita juga percaya ya bahwa hanya Tuhan yang mengenal hati kita. Apakah kita juga mau mengenal Dia lebih dalam lagi?
Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya mengalunkan pujian ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, apakah benar-benar kita seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai daripada Tuhan? Demikian juga dalam kehidupan kita, adakah rasa haus untuk mengenal Tuhan lebih dalam dan lebih dalam lagi? Dia adalah pribadi yang sudah mengenal kita. Apakah kita juga rindu mengenal Dia lebih lagi? Mengenal Dia di dalam pengetahuan yang benar, yang terus bertumbuh menuju kepada kedewasaan seperti Kristus. Biarlah kita terus rindu di dalam satu persekutuan yang indah dengan Tuhan. Alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan lewat persekutuan kita dengan Tuhan. Alami firman-Nya hidup. Alami Dia merasakan pergumulan kita. Alami betapa Dia mengerti dan peduli pergumulan kita. Apa yang kita ingini di bumi ini? Bahwa selain Tuhan tiada yang lain. Karena Tuhanlah segala-galanya dalam kehidupan kita. Haleluya Tuhan Yesus. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu,
kamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bapa, kami rindu Tuhan, kami terus tinggal di dalam dekapan kasih-Mu. Kami lebih dalam lagi, dekat di dalam Engkau Tuhan. Kami rindu mengenal Engkau lebih dalam dan lebih dalam lagi. Kau yang memberikan kepada kami kekuatan, Kau memberikan kepada kami hikmat dan pengertian. Karena kami sudah mengenal kasih karunia itu. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau mengasihi kami. Kau memberkati kami semua, biar satu kerinduan yang sama, supaya kami terus mau bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Berkati kami semua, supaya kami terus Tuhan, ada satu kerinduan untuk terus boleh bertumbuh dan bertumbuh lebih dalam dan lebih dalam lagi, mengenal Engkau secara pribadi. Terpujilah nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama